Masih pada ingat nggak tentang BPUPKI? Kali ini kami mau membahas lebih lanjut mengenai BPUPKI ini. Yuk kita bahas! Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sangiin, Jakarta. Sidang ini dibuka secara resmi oleh Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Beliau menekankan bahwa yang ingin dicapai bukan sekedar keinginan pribadi, tetapi cita-cita dan harapan seluruh rakyat Indonesia, yaitu membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di dalam sidangnya terdapat 6 tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Di antaranya yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengemukakan bahwa negara baru yang akan dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia. Negara Indonesia pertama dibentuk dan dijunjung oleh rakyat keturunan yang memakai dasar kedatuan yang selaras dengan kepercayaan purbakala dan agama Buddha Mahayana. Negara Indonesia kedua disusun atas paham keperabuan dan bersandar kepada agama Siwa dan Buddha menjadi agama Tantrayana. Negara Indonesia ketiga yang segera akan datang adalah negara kebangsaan dan berketuhanan. Sehingga didapatkan rumusan dasar negara yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, tiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, serta kelima kesejahteraan rakyat. Namun, pemikiran beliau tentang bentuk negara langsung disanggah oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Menurut beliau, sidang ini belum sampai ke pembahasan bentuk negara, tapi masih fokus pada dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh yang kedua yaitu Dr. Raden Muhammad Hatta. Beliau menyampaikan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan yang mutlak antara agama dan negara. Tetapi, negara juga tidak boleh menjadikan agama sebagai alat kekuasaan. Menurut beliau, negara Indonesia yang akan dibentuk harus berdasarkan gotong royong dan usaha bersama, serta menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Beliau menolak bentuk negara kekuasaan absolut dan menekankan pentingnya menjaga hak-hak warga negara agar tetap bisa menyuarakan pendapatnya. Tokoh selanjutnya yang menyampaikan pendapatnya dalam sidang yaitu adalah Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan pendapat bahwa bila suatu negara ingin mencapai keadilan, kerakyatan, dan toleransi, maka pemerintah itu harus didirikan dengan dasar Islam. Hal ini dikarenakan Ki Bagus Hadikusumo berpendapat bahwa dasar-dasar Islam telah sesuai dan dapat mendorong bangsa menjadi lebih baik. Terdapat 4 perkara pokok Islam yang menurut Ki Bagus Hadikusumo dapat diimplementasikan ke dalam ideologi. Yang pertama adalah ajaran iman, yang kedua ajaran beribadah, yang ketiga ajaran beribadah soleh, dan juga ajaran berjihad di jalan Allah. Tokoh selanjutnya yang mengemukakan pendapatnya dalam sidang yaitu adalah Prof. Dr. Supomo. Dr. Supomo berpendapat bahwa persatuan negara Indonesia hendaknya urusan negara itu dipisahkan dengan urusan agama. Hal ini tidak disetujui karena jika negara Indonesia dibangun menjadi negara Islam, masih banyak agama lain yang kecil seperti Kristen, Buddha, dan sebagainya yang jika dibangun dengan dasar agama, maka agama-agama tersebut itu termasuk dalam penyusunan ideologi. Oleh karena itu, Supomo mengajukan 5 rancangan dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga mufakat dan demokrat, yang keempat adalah musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Salah satu tokoh BPUPKI yang turut menyampaikan pendapatnya mengenai masa depan Indonesia adalah Lim Kon Hyang. Menurut Lim Kon Hyang, dasar negara adalah hati manusia. Bila hati baik, maka lahirlah aturan yang baik pula. Ia mendukung paham kebangsaan dan menegaskan bahwa bangsa Tionghoa bisa berdiri bersama bangsa Indonesia demi kemerdekaan. Sementara itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno turut menyampaikan pidato yang bersejarah. Apa dasar membangun Indonesia yang merdeka? Soekarno menyebut nasionalisme sebagai dasar pertama. Tapi, nasionalisme harus berjalan berdampingan dengan internasionalisme. Internasionalisme tak bisa tumbuh tanpa nasionalisme, nasionalisme tak akan hidup tanpa internasionalisme. Ia juga menekankan pentingnya permusyawaratan dan perwakilan, kesejahteraan dan keadilan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan dengan saling menghormati keyakinan masing-masing. Dari kelima prinsip itu, Soekarno menyebutnya sebagai Pancasila, dasar bagi Indonesia merdeka, yang berkeadilan, bermusyawarah, dan bertuhan dengan cara yang luhur. Gagasan besar dari para tokoh ini menjadi fondasi berdirinya negara kita. Mari kita jaga dan lanjutkan perjuangan mereka untuk Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Nah, sekarang kita mau
siswa soal pengetahuan mereka tentang sejarah BPUPKI dan Pancasila. Yuk kita tanya. Siapa nama tokoh yang mengusulkan Piagam Jakarta? Siapa tokoh pengusul nama Piagam Jakarta? Muhammad Yamin. Apa arti Pancasila secara etimologis? 5 dasar. Apa arti kata Pancasila secara etimologis? 5 dasar. Apa lembaga yang menggantikan BPUPKI setelah dibubarkan? PKI atau kalau dalam bahasa Spanyol itu Provinsi Diingat. Apa nama lembaga pengganti BPUPKI? BPKI. Kapan BPUPKI dibentuk oleh Jepang? Tanggal 1 Juni tahun 1940. Tanggal berapa BPUPKI dibentuk oleh Jepang? 29 April 1945. Hai teman-teman, jadi di sini aku perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan nih sedikit mengenai hasil survei online yang kami lakukan. Survei online ini kami bagi menjadi 2 untuk mengetahui pengetahuan umum teman-teman kampus dan juga untuk mengetahui pandangan mereka nih tentang penerapan ideologi Pancasila di saat ini. Diketahui nih hasil survei online pengetahuan umum mengenai ideologi Pancasila, 90% dari total responden mendapatkan nilai 8 sampai 10 dari range-nya itu 10. Nilai yang bagus kan? Kemudian untuk hasil pandangan teman-teman kampus nih mengenai penerapan Pancasila saat ini, kami membaginya menjadi beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama nih mengenai gimana sih menurut teman-teman kampus ini ancaman terhadap Pancasila saat ini, dan diketahui ada 2 ancaman besar yang dianggap teman-teman kampus ini sudah mengancam Pancasila, yaitu radikalisme dan intoleransi dan juga perkembangan teknologi. Dan 77,4% dari total responden memilih radikalisme dan intoleransi ini. Kemudian yang kedua nih, pertanyaan mengenai apa sih prinsip yang diterapkan oleh teman-teman kampus itu di kehidupan sehari-harinya, yaitu prinsip tentang Pancasila. Ada sekitar 4, yaitu mengenai gotong royong yang menjadi ada sekitar 25,8% dari total responden itu memilih gotong royong atau keadilan sosial. Kemudian yang paling tinggi ada di angka 61,3%, yaitu toleransi atau kemanusiaan. Kemudian ada musyawarah atau kerakyatan dan nasionalisme atau persatuan. Kemudian pertanyaan ketiga nih, yaitu gimana sih sikap menghadapi adanya perbedaan agama di lingkungan kampus atau di lingkungan teman-teman kampus yang di luar kampus. Ternyata 96,8% dari total responden kami menjawab itu sih biasa aja sih, karena itu hal yang wajar. Namun masih ada sekitar 3,2% dari responden kami menjawab untuk menghindari hal tersebut. Jadi masih ada nih orang-orang atau teman-teman kampus yang merasa kalau ada orang perbedaan agama lebih baik menjauh saja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa penting membangun sikap toleransi dalam kehidupan kampus. Berdasarkan hasil survei, kami menunjukkan bahwa 87,1% sangat penting untuk membangun sikap toleransi dalam kehidupan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai perbedaan di lingkungan kampus. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa sering berdiskusi mengenai Pancasila dengan orang terdekat. Hasil survei menunjukkan sebagian besar responden menjawab jarang atau kadang-kadang, hanya 17,1% yang menyatakan sering berdiskusi. Hal ini bisa menjadi refleksi bahwa meskipun nilai-nilai Pancasila masih banyak yang dianggap penting, belum banyak yang benar-benar membawanya ke dalam percakapan sehari-hari. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah nilai-nilai Pancasila tidak sesuai dengan realitas sosial di sekitarmu? Sebagian besar dari responden menjawab bahwa kadang-kadang sesuai, artinya masih ada tantangan dalam penerapan nilai-nilai tersebut di tengah masyarakat. Namun ada juga yang merasa bahwa Pancasila tetap relevan dan mampu menjadi panduan dalam kehidupan sosial. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yaitu apakah dalam kehidupan menerapkan nilai-nilai Pancasila
Survei juga menunjukkan bahwa lebih dari 54% responden mengaku telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Ini merupakan indikasi positif bahwa semangat untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan sikap dan perilaku masih terjaga, walaupun sebagian lainnya masih menerapkannya secara tidak konsisten. Berdasarkan hasil survei yang telah kita lakukan terhadap sebagian mahasiswa ITS, ternyata sebagian besar dari mereka cukup memahami loh bagaimana proses pembentukan Pancasila. Hal ini tentu menjadi hal yang menggembirakan, bukan? Karena menunjukkan bahwa pemahaman generasi muda terhadap dasar negara masih terjaga dengan baik, di mana jawaban yang mereka berikan pun mencerminkan adanya pengetahuan dasar yang cukup kuat di kalangan mahasiswa. Nah, kamu sendiri sudah tahu belum